Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina dari kelas M21A NIM 1057211030021. Baiklah, langsung saja saya akan membahas kasus tentang etika bisnis Islam terhadap penimbun barang akibat COVID-19. Studi kasus kepada masyarakat penimbun barang di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat yang melakukan penimbunan barang memang belum memahami etika bisnis Islam yang di dalamnya berisi nilai-nilai dan aturan-aturan dalam berbisnis dan bermasyarakat yang melakukan penimbunan barang. Mereka tidak memperhatikan 6 prinsip dalam etika bisnis Islam, yaitu prinsip kebenaran, prinsip kepercayaan, prinsip ketulusan, prinsip persaudaraan, prinsip pengetahuan, dan prinsip keadilan. Dan masyarakat yang melakukan penimbunan barang tidak mengerti akibat yang akan terjadi setelah mereka melakukan penimbunan barang. Tidak mengerti penimbunan barang, dan hal itu seperti mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jika dilihat dalam hukum Islam dan dilihat dari akibat yang terjadi dengan ekonomi, maka harga kebutuhan pokok seperti sembako akan naik drastis. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa. Dalam hadis di atas, pelaku penimbun barang disifati dengan kata khoti atau pendosa. Sifat khoti ini jugalah yang dilabelkan Allah Subhanahu wa taala kepada para taut yang berlaku zalim seperti Fir'aun. Quran surat Kasyah ayat 28. Saat ini banyak pedagang dan pembisnis yang tamak tanpa sedikit pun memikirkan nasib orang banyak, di mana mereka menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti bawang, cabai, minyak, dan bahan bakar minyak atau BBM. Apa hukumnya menimbun barang sembako demi keuntungan semata? Menimbun barang dalam istilahnya syar'ah adalah ikhtiar, yakni tindakannya menyimpan harta manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara, ataupun hewan memerlukan produk manfaat atau jasa tersebut. Islam memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan maqasid syariah berdagang, karena tindakan menimbun akan menyengsarakan orang banyak. Penimbunan masuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial. Ulama seperti Ibnu Hajar menganggap pelakunya sebagai pelaku pendosa besar. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, ia akan lepas dari tanggungan Allah, dan Allah pun cuci tangan dari perbuatannya. Dan penduduk negeri mana saja pada pagi hari di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka. Bahkan dalam Islam sosial, Islam ditekankan jika ada pelaku penimbunan di tengah-tengah mereka, Allah mengancamnya dengan penyakit berat dan kebangkrutan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan ke atasnya. Berdasarkan banyak hadis yang menjelaskan tentang haramnya perilaku penimbunan yang berkaitan dengan bahan makanan, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang diharamkan hanyalah penimbunan bahan makanan, sedangkan penimbunan barang lainnya tidaklah diharamkan. Namun pendapat yang kuat karena sesuai dengan keumuman dalil-dalil tentang ikhtiar ini adalah diharamkannya penimbunan atas semua jenis barang yang menjadi hajat orang karena akan menyusahkan mereka jika terjadi penimbunan. Hikmah penting dibalik diharamkannya penimbunan adalah agar jangan sampai sifat tamak sebagian orang dalam suatu masyarakat menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan bagi banyak orang. Sebab Islam adalah agama yang bertujuan memberikan dan merealisasikan
kemaslahatan bagi masyarakat banyak, serta mencegah dari kemudaratan, dan itu semua tidak termasuk dalam etika bisnis syariah. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.